Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama. Dengan keragamannya, masyarakat Indonesia tetap dapat hidup dalam perbedaan. Terkait hal ini, Ordo Frater Minorum menyelenggarakan dialog lintas iman yang dihadiri 7 pemuka agama dengan mengusung tema kemanusiaan dan ekologi. Acara hari ini itu disebut sebagai kegiatan interfaith dialog antar iman, dan ini satu kesempatan di mana para peserta datang dari berbagai macam agama dan kepercayaan untuk mengekspresikan, mengungkapkan pandangan mereka tentang kemanusiaan dan ekologi yang akhir-akhir ini di Indonesia menjadi sumber persoalan bagi bangsa ini. Dan dalam rangka ini sebenarnya ditandai oleh kunjungan persaudaraan dari pimpinan umum kami di Roma, Minister Jenderal Brother Massimo Fusarelli OFM. Dengan diangkatnya topik kemanusiaan dan ekologi, diharapkan nantinya semua agama dapat lebih concern dengan keadaan lingkungan sekitar. Melalui dialog ini, para pemuka agama diajak untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi isu-isu yang terjadi. Dari perspektif Katolik, di situ kita menemukan ada sebuah integrasi pandangan berkaitan dengan ekologi. Jadi kalau kita bicara tentang ekologi, juga tentu kita bicara juga kemanusiaan. Jadi itu yang disebut dengan ekologi integral. Persoalan-persoalan kemanusiaan juga punya relasi yang sangat koneksi, yang sangat erat dengan persoalan ekologi. Tujuan dari acara ini, kalau kita lihat bersama tadi presentasi dari semua narasumber, panelis yang ada, mereka ingin mengangkat sebuah keprihatinan yang ada di dalam bangsa kita berkaitan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang merupakan dampak langsung dari krisis ekologi yang kita alami di sini. Tadi kita dengar terjadi persoalan kemanusiaan di beberapa tempat, di mana orang-orang yang memiliki akses langsung pada lingkungan hidup, ketika lingkungan rusak, lalu mereka menjadi pengungsi dan orang yang dipinggirkan, dimarginalisasikan. Nah, ini suara-suara ini penting untuk mengingatkan semua orang, semua elemen, baik pemerintah, agama maupun masyarakat, untuk memperhatikan persoalan-persoalan ini supaya kita tidak lupa pada soal-soal aktual yang ada di bangsa kita. Maka harapannya bahwa dari suara yang diangkat ini, kita semua disadarkan untuk bisa bangkit kembali memperjuangkan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ekologi. Acara dialog lintas iman diselenggarakan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Tidak hanya diisi dengan kegiatan dialog, acara ini juga dimeriahkan dengan beberapa hiburan, seperti tari-tarian, serta musik rohani dari berbagai perwakilan agama. Ini tarian yang non-sakral istilahnya, tarian propan, jadi hiburan yang biasa kita tampilkan pada kegiatan-kegiatan seremonial seperti itu, tapi bukan kegiatan yang sifatnya ritual, bukan tarian yang sifatnya ritual. Dialog lintas iman yang dihadiri 7 pemuka agama berlangsung dengan sukses. Salah satu yang mendasari kesuksesan acara ini adalah lokasinya yang mendukung. Dengan suasana yang tenang dan sakral, membuat pura ini menjadi tempat yang ideal untuk pertemuan 7 pemuka agama dalam membahas dialog seputar kemanusiaan dan ekologi.
Kami sangat mendukung dan berbahagia sekali kami bisa memfasilitasi kegiatan ini, kegiatan Interfaith Dialogue, yaitu dialog antar agama tentang iklim, tentang lingkungan, dan itu memang sejalan dengan prinsip-prinsip dari agama kami, Trihita Karana namanya, yaitu kita harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama manusia, dan harmonis dengan lingkungan. Itu. Secara prinsip sebenarnya tidak ada kendala. Kami sudah terbiasa berinteraksi dengan umat, baik interagama maupun antaragama. Jadi tidak memerlukan persiapan yang berarti. Harapan tentu pertama kita semakin harmonis hubungan kita, baik intern agama maupun antaragama. Jadi kita semakin guyup, semakin menjaga persatuan sebagai bangsa yang berbineka, sehingga kita semakin bersatu untuk menghadapi tantangan ke depan. Saya kira itu. Kegiatan dialog lintas agama ini dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari penyambutan Minister Jenderal Ordo Fratrum Minorum, Massimo Furaselli OFM, datang ke Indonesia dalam rangka mengunjungi para saudara Fransiskan. Dengan digelarnya acara ini, harapannya semua peserta yang hadir terinspirasi dan senantiasa memelihara semangat dialog dalam rangka merawat keutuhan ciptaan serta menghormati martabat manusia. I'm very happy to have this opportunity to participate in this meeting here in the Hindu temple in East Jakarta. It was a very nice moment to meet each other, representatives of different religions, to have a conversation about ecological question today and to look at the future, not only human future, but creation's future. We have a future if we are together, creation, human beings, our common home, how say Pope Francis. We have a future of peace, of justice, of prosperity for the humanity if we learn to accept creation, to accept human beings, to accept that includes the more marginalized people in our earth. This I feel this morning during the meeting like a feel of peace, a feel of mutual acceptance and listening, and it's not usual for me have this experience here in Asia. Is most significant for me. I think Asia, Indonesia are for the world like one example of mutual acceptance, live together and look together at the future. I'm very grateful for this moment. In this time of our history, we can see that in some part of our world, religions are like in conflict. But the problem are not the religions. This is an instrument of the politics, not the religion. The religions are the opportunity to be together in the respect, mutual respect, and we need some common points. I think the ecological question today is like a very, very important opportunity for us by the different religions to know each other, to work together, and to help our society to grow. Religion is not an obstacle, is not a limitation, is an opportunity, and the ecology question, integral ecology question, creation and human beings, social life and creation's life is a very important field to meet, to know each other, and to work together.